pasal 7, pasal 2 ayat 11 boleh dibacakan. Yang biasa dulu, Alkitab biasa kita lihat. Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, coba Alkitab, kitab suci. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria, ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, sama untuk di kitab ini, dan sama juga dalam bahasa asli di Yunani. Ya, nah orang-orang ini datang, ya. Mereka ini orang-orang yang ahli-ahli dalam perbintangan, ya, dari suku bangsa Arab sebenarnya mereka datang, ya. Mereka tahu akan ada sesuatu yang menjadi raja dan penyelamat manusia. Itu sebabnya mereka datang, dikatakan dalam kitab suci itu mereka bersujud dan menyembah. Karena mereka tahu tentang perkiraan bintang-bintang. Ya, mereka ini memang ahli dalam perbintangan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada saudara-saudara kita, ya, yang mengatakan kalau memang Yesus itu adalah Sang Tuhan yang lahir, kenapa dari kecil tidak disembah? Coba kita perhatikan orang-orang Majus ini. Dia sudah tahu bahwa Sang Penguasa surga dan bumi akan datang. Itu sebabnya orang-orang Majus ini pada saat melihat bayi Yesus, dia apa yang dilakukan? Bersujud dan menyembah. Berarti sudah tahu. Dari suku-suku Majus ini sudah tahu tentang hal itu, ya. Jadi jangan dikira orang-orang catatan para nabi terdahulu, bahkan ahli-ahli bintang-bintang tidak memahami tentang kedatangan para raja di atas segala raja dan juga yang akan menjadi kuasa di surga dan di bumi. Dia sudah tahu itu, sebabnya orang-orang Majus begitu melihat bayi tersebut, dia bersujud dan menyembah. Jadi kadang-kadang saudara kita di luar kurang memahami tentang kitab sucinya orang Kristen, sudah nggak paham ngotak-ngatik kitab sucinya orang Kristen. Ini yang kadang-kadang kita bingung, ya. Nah, kita tahu pada saat itulah orang-orang Majus datang. Nah, kita tahu bahwa tentang tradisi juga orang-orang Yahudi, kebudayaan orang-orang Yahudi untuk melihat dari kitab suci secara terperinci, ya, dan interpretasi kitab suci itu dibagi menjadi 4, ya, 4 untuk melihat tafsiran daripada kitab suci. Ini tradisi orang Yahudi, ya. Yang pertama itu adalah tesep, ya, dalam bahasa Ibrani tesep artinya penafsiran secara harfiah kata per kata untuk melihat dalam tradisi orang Yahudi untuk melihat kitab suci. Yang kedua adalah remos, mencari makna yang tersirat, mencari teks yang tidak tampak. Ya, banyak kan segala yang tidak tampak bisa keluar dalam yang namanya ilmu remos, ya. Itu sebabnya banyak juga Alkitab untuk pengajaran para rasul yang secara lisan dan secara tertulis yang kita pahami. Yang ketiga adalah secara derus, ya, atau dalam bahasa Arab dirasya, menyelidiki makna yang paling dalam, lebih dalam lagi. Yang keempat itu sot. Nah, sot ini adalah makna misteri secara kiasan,
atau ya garis sejarah. Makanya untuk kanonisasi Alkitab itu dilihat juga tentang garis-garis sejarahnya. Sejarahnya benar nggak nih? Pas nggak sejarahnya? Kalau tidak, ya akan disingkirkan menjadi Injil apokrif, Injil yang tidak dikanon, ya, dan tidak disahkan. Ya banyak kayak Injil tidak dikanon, Injil Tufolia, Injil Mesir, Injil Thomas, ya, terus Injil Gnostik, Injil Plato, termasuk Injil Barnabas. Ya. Kenapa dia tidak masuk dalam kanon? Karena di pasal pertama dikatakan bahwa Barnabas itu sahabatnya Yesus. Nah, jadi Barnabas itu sejaman dengan Yesus. Padahal Barnabas itu tidak bersentuhan dengan Yesus. Dia sejaman dengan Paulus. Sebab Barnabas adalah anak rohani Paulus. Ya. Nah, kalau empat dari tafsiran dari Yahudi, ya, kalau dijadikan satu kan orang-orang Yahudi sering nih membuat makna-makna singkatan kayak YHWH, terus banyak sekali kata-kata singkatan di dalam Alkitab itu, termasuk dengan juga empat tafsir ini. Itu kalau disingkat menjadi TRDS. TRDS ini adalah huruf-huruf mati di dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau dibentukkan huruf ini akan menjadi kata kalimat Fardes. Makanya untuk melihat Alkitab harus mendapatkan yang dibilang tuntunan dari Fardes. Tuntunan Fardes artinya tuntunan ilahi. Sehingga kita dapat tahu tentang Alkitab sendiri apa makna-maknanya, seperti itu. Jadi makna dengan tentang bahasa yang dikatakan di ayat tadi tentang anak, ya, tentang anak ini, anak manusia, ya, ternyata memang sudah dinubuatkan dari sebelum-sebelumnya, ya. Atau dalam bahasa Arab anak manusia apa ya? Ibnu insan, anak manusia. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 13. Matius pasal 16 ayat 13. Bisa tolong bacakan? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Iya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Macam-macam tuh jawabannya tuh, ayat 14-nya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, itu. Siapakah anak manusia itu? Ya. Pada saat Firman itu menjadi daging atau mengambil daging dan lahir dari rahim Maria, disitulah disebut dengan anak manusia. Tapi sebelumnya disebut dengan anak tunggal. Sebelum Firman itu masuk ke rahim Maria disebut anak tunggal. Dikatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, ada yang jawab Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada Yeremia. Ini dulu aja semasa Yesus hidup. Ya, sudah banyak orang tidak memahami. Jadi maklum kalau sekarang juga sama. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah jelmaan daripada malaikat Mikael. Ajaran siapa itu? Yesus itu dibilang jelmaan dari Mikael. Ajaran siapa? Yehova. Ya. Ada yang bilang Yesus itu setara dengan malaikat. Ajaran siapa? Mormon. Dia bilang hanya setara. Ada yang bilang hanya sebatas nabi tok. Itu saudara kita. Jadi nggak usah aneh. Di masa Yesus masih ada aja,
orang sudah meragukan. Ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang dia Yeremia, dan para nabi, Eli dan Yohanes Pembaptis. Ya, sudah. Itu Yesus masih ada loh, apalagi sekarang. Itu sebabnya ya kita harus tahu dan kita harus belajar tentang yang namanya pengajaran yang benar. Jadi nggak bisa sebatas hanya Yesus tetap Yesus. Yesus yang mana dulu nih? Ajarannya bagaimana? Jadi nggak bisa sekali Yesus tetap Yesus, hilang itu, patah. Apalagi dengan mengatakan kita pandang dari gereja mana. Kalau nggak pandang dari gereja mana, kita mau nggak masuk gereja Saksi Yehova. Nggak pandang dari gereja manapun. Ya, mau nggak masuk ke gereja Mormon? Mau nggak masuk ke gereja Children of God? Banyak sekali ajaran-ajaran yang memakai nama gereja setan. Ya, saya dulu pernah tuh masuk di Depok. Itu pujiannya sama tuh, kayak karismatik, tepuk tangan. Ya sama, mirip, nggak jauh beda dengan karismatik. Tapi begitu memuliakan, dia memuliakan Lucifer, gitu, nggak kayak Yesus. Tapi pujiannya ngambil dari pujian-pujian karismatik. Tepuk tangan, loncat-loncat ke bulu setan. Itu darahnya itu perjamuan pakai darah bayi. Karena di situ ada yang namanya pesta seks. Ya, pesta seks di gereja setan itu. Perjamuan seks namanya dipanggil. Ya. Jadi kita nggak bisa seperti itu ya. Kita harus tahu Yesus yang mana dulu nih, ajarannya bagaimana. Apakah ajaran yang diajarkan para rasul atau yang bukan di luar para rasul. Ya. Jadi dikatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 27. Lukas pasal 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa, kekuasaan dan kemuliaan. Inilah yang diberikan kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya hipostasis, gambaran atau ikonnya Allah ya, diberikan. Jadi sama sebenarnya kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus yang sama, memang tindesannya, gambarannya atau hipostasisnya. Ya. Nah, yang luar biasa kita lihat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Iya. Antara Daniel dengan penulis Lukas kan tuh ribuan tahun itu jaraknya. Nggak ada janji itu. Tapi apa yang dilihat Daniel dicatat oleh Lukas. Itu luar biasa. Itulah yang disebut dengan pewahyuan. Dikatakan Alkitab itu iya dan amin, ya seperti itu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada rantainya. Ya, nggak bakal lepas gitu.
apa yang dilihat Daniel, ya, dan juga dicatat pada Lukas, dan Lukas pun melihat seperti itu. Itu luar biasa kitab. Ya. Makanya kitabnya orang Kristen itu kitab yang memang tentang mempelajari sejarah kealahan daripada orang-orang Yahudi. Ya, Allah kita tuh Allah yang punya sejarah, makanya sejarahnya. Ya. Makanya kalau dibilang, ada yang bilang Injil itu mana Injilnya Yesus, ya bingung. Karena Injil tersebut adalah Yesus sendiri. Ya, yang dicatat dilihat oleh para rasul dan bapak-bapak gereja, dan sampai saat ini. Makanya teologi ortodok itu teologi yang memang saksi hidup, ya, membuktikan pada saat itu masanya dia bersama dengan Yesus sampai sekarang. Teologi itu terjadi. Ya. Lukas katakan, aku melihat anak manusia datang dengan awan. Begitu juga Daniel dengan perlihatannya. Ya, pada saat kedatangannya, ya, dia melihat kita, ya, datang. Tapi yang luar biasa, pada saat dia dalam kenaikan, ya. Coba kita lihat dalam Markus 16 ayat 19. Kenaikannya, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kalau orang dari saudara kita tanya, kalau duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti Allahnya berapa nih? Karena sampai saat ini juga saya lihat ada gagal paham nih antara Allah dengan Tuhan sampai saat ini, sehingga tidak dapat menjelaskan. Ya. Tadi malam tuh saya sharing tuh di grup Zoom. Pendeta siapa tuh? Siapa yang mengini saya punya HTT ya? Siapa namanya? Editan. Dia bilang Yesus yang roh mengutus Yesus yang daging. Waduh, pusing saya. Jadi Yesus mengutus Yesus nih. Ya. Saya sudah jelaskan Yesus itu adalah nama manusianya, bukan nama Allah. Ya. Makanya ada nama Yesus juga. Yesus yang petinju ada namanya Yesus. Pemain bola ada namanya Yesus. Yang Smackdown itu ada namanya Yesus. Ya, jadi bukan nama Allah, itu nama manusianya. Firman mengambil nama manusia yang namanya Yesus, ya, bukan Allah namanya Yesus. Jadi Allah, Yesus yang roh mengutus Yesus yang daging. Ini yang saya bilang nggak masuk logika saya nih, gagal paham. Ya. Sebabnya saya bersyukur ketemu dengan pengajaran apostolik sehingga saya dapat memahami tentang keesaan Allah yang sebenarnya. Ya, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Kita tidak kita tidak benci orangnya tetap kita kasihilah sesama kita. Tetapi yang kita benci ajaran yang salah, yang harus kita luruskan. Karena sekarang ini kalau lihat di medsos, waduh, pusing. Ya saya lihat, saya share. Supaya apa? Kita tahu nih, zaman ini memang udah kacau balau. Ya, banyak yang mengaku nabi, mengaku ini segala macam, dan ajarannya macam-macam. Ya, puji Tuhan lah kita dapat pengajaran di dalam ortodok. Ya. Kalau kita lihat ayat ini, kenapa ya Markus menuliskan tentang ayat ini? Ya, sebenarnya ini menggenapi dari
nubuatan daripada Daud. Ya, coba kita lihat Daud, ya, Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mazmur 110 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Ya, duduklah, ya, demikianlah firman Yehuwa, atau yang disebut Malak Yahuwa atau Malak Yahweh dalam bahasa Ibrani. Itu penampakan tentang Allah atau Yesus secara teofani, bayangan Allah. Ya. Duduklah di sebelah kananku. Makanya Yesus genapi itu. Yesus naik ke surga dan duduk di mana? Sebelah kanan. Sebab dialah Malak Yehuwa. Apa yang dinubuatkan tentang, diketahui tentang Daud tentang penyembahan Malak Yehuwa atau teofani, ya, digenapi juga dengan Yesus. Jadi kita tahu bagaimana teofani menjadi daging. Ya. Dalam perjanjian baru, teofani udah menjadi daging, dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan. Dalam kitab Tanakh perjanjian lama masih menjadi gambaran Yesus yang disebut teofani. Itulah sebab yang dilihat oleh Daud, teofaninya, duduk di sebelah kanan, bayangan Yesus. Setelah itulah digenapi oleh Yesus. Itu luar biasa loh kita. Padahal nggak ada janji. Jaraknya jauh. Kita mana yang bisa seperti itu? Saya banyak pelajari banyak kitab, tidak pernah saya lihat tentang kitab yang seperti itu. Apa yang dikatakan di para nabi, digenapilah segalanya. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, kenapa Yesus katakan iya dan amin? Karena dari awal sebelum dunia dijadikan, ya Yesus sudah ada. Karena memang firman-Nya yang ada di dalamnya. Gitu. Dan begitu juga ditutup dengan kitab Wahyu. Selalu berkaitan. Jadi tidak terpisah perjanjian lama dengan perjanjian baru, tidak terpisah. Perjanjian lama berbicara tentang bayangan Yesus yang disebut dengan teofani. Perjanjian baru berbicara tentang kedagingan yang sudah nyata, firman yang telah menjadi daging. Itu dan digenapi semua di dalam perjanjian baru. Sama juga dengan Paskah, perjamuan. Musa juga menjalankan Paskah, ya. Menjalani dengan hari Pentakosta juga. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru digenapi semuanya dengan nyata. Pentakosta. Itu sebabnya pada masa Yahudi, ya, adat istiadat Yahudi, perjamuan kudus memakai roti tak beragi. Kenapa? Karena belum menjadi daging kristofani, masih teofani. Jadi raginya itu adalah lambang dosa. Setelah itulah Yesus mengambil roti tanpa ragi, ya, untuk perjamuan, karena raginya Yesus yang untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya kenapa gereja ortodok memakai roti perjamuan atau diaspora, roti yang beragi. Karena setelah itulah digenapi oleh Yesus, setelah itu menjadi perjamuan roti beragi. Ya. Jadi kita memang berbeda. Ya. Orang yang masih memakai roti tak beragi, yaitu tradisi Yahudi, bukan tradisi para rasul. Ya. Dan disitulah tentang nubuatan Daud digenapi oleh
Yesus itu sendiri. Ya. Itu sebabnya kita kembali dikatakan anak manusia, ya, apa yang dilihat tentang kitab oleh Nabi Daniel, ya, itu pun dicatat, ya, sebenarnya dalam kitab Lukas, seperti itu. Jadi memang nubuatan tentang anak manusia itu sudah ada di para nabi sebelumnya. Yang saya bilang tadi, supaya apa? Supaya melihat dari Theophany menjadi Christophany. Sebabnya cobalah kita pakai yang namanya Alkitab Deuterokanonika, karena itu akan dipakai dibacakan nanti perayaan Natal, kitab 1 Makabe dan 2 Makabe. Ya, karena di situ nanti kita akan lihat perjalanan sejarahnya dari Theophany menjadi Christophany. Lalu kita lihat simbolik-simbolik yang dibawa oleh orang-orang Majus. Yang pertama apa? Emas. Emas adalah lambang daripada kesucian, kekudusan kita. Ya, simboliknya itu. Ayo kita lihat dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, emas itu kalau dimurnikan kan dibakar. Wah, enak sekali itu kalau sudah masuk dalam pembakaran. Tapi itu pemurnian kita di dalam kesetiaan. Ya. Makanya Alkitab sering katakan, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu pada saat itu hadir, ya, berarti kita akan dimurnikan, dibersihkan seperti emas. Ya. Dan juga kemenyan. Kemenyan adalah lambang korban yang baik. Ya, kita lihat dalam Imamat. Imamat pasal 2 ayat yang ke-1. Boleh bacakan? Imamat pasal 2 ayat 1. Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ya, ayat 5. Ayat 5. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Jadi pengolahan itu harus yang terbaik, tepung yang terbaik, diaspora. Ya. Nanti Romo Yakobus juga datang ingin mengajarkan kita bagaimana bikin diaspora. Ya, kalau bisa tuh ibu udah hadir tuh, cara ibadahnya bikin adonan tok. Ya, diaspora yang terbaik. Ya, diberikan minyak, ya, minyak yang terbaik. Ya. Jadi korban ini adalah lambang daripada simbolik daripada yang terbaik kita berikan kepada Allah. Ya, kemarin kita belajar tentang korban yang baik, ya. Penebusan dosa semua intinya harus ada korban. Ya. Sampai ibadah kita juga harus ada kurban. Makanya kita bisa tahu kenapa ibadah kita tidak pakai musik, ya, seperti itu. Karena
kita menginikan daripada ibadahnya Ezra yang berkembang di Yerusalem, yaitu apa? Sinagog. Ya, maka sinagoga itu atau sinagog dia itu ada kolam yang mengalir. Ya. Kalau lihat masjid di Banten tuh, ya, saya kan pernah di sana. Lihat itu masjidnya itu ada kolam, kuala besar kayak kolam renang. Jadi ada tangganya. Itu dalam. Ya, antara dalam saya juga bisa segini lah. Kalau saya berdiri ini kalau saya. Jadi di Banten itu kalau mau sholat dia nyebur ke kolam itu, nyebur, mandi, terus naik, udah sholat. Jadi jarang ngambil wudhu, kecuali mungkin tamu-tamu ya yang nggak paham, paling ada wudhunya. Tapi kalau orang sananya seperti itu, ya itu sebenarnya mencontoh dari sinagoga gitu. Ada kolam yang mengalir untuk apa? Untuk mikwe baptisan kenajisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu mikwe di kolam yang mengalir. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis melakukan mikwe di sungai yang mengalir. Ya, untuk pembersihan kenajisan. Gitu. Lalu yang selanjutnya dikatakan mur. Ya, mur adalah simbolik daripada kesukaan pengantin. Ya, kita lihat dalam Kidung pasal 5 ayat 5. Kidung Agung. Kidung Agung pasal 5 ayat 5, boleh bacakan? Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur dari jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Ya, bagi pengantinku. Jadi mempelai. Ya, kita menjadi pengantinnya Allah ya harus kudus. Bagaimana cara kudus? Menyatu dengan Kristus. Ya. Itu sebabnya penekanan daripada gereja Ortodok penyatuan dengan Kristus supaya kita hidup kudus. Sebab dikatakan Allah itu kudus. Orang yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah. Melihat aja nggak bisa, bagaimana dia datang hampir. Ya. Jadi kekudusan itu penting. Ya. Yang pertama ya nanti kita lakukan hari Selasa untuk penyatuan kita kepada Kristus. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 27. Boleh bacakan Galatia pasal 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau saya memakai baju, berarti baju saya pakai nempel. Kalau saya pakai Kristus, berarti Kristus yang nempel dalam kita. Siapa yang berhak membaptis? Matius pasal 28 ayat 19. Katakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang diperintahkan? Ayat 16-nya. 11 murid. Dan kesebelasan murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Itu dia. 11 murid, 11 rasul itulah yang bisa membaptis. Makanya rasul-rasul itu mengurapi
kepada 70 rasul, terus kepada bapak-bapak gereja. Kenapa kita bisa tahu? Karena dia memang mengajarkan. Guru dunia itu adalah para rasul. Coba lihat ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajaran apa yang diajarkan? Para rasul. Rasul ya. Itu makanya iman Nikea, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik itu adalah ajaran rasul ya. Apostolik. Dan baptisan juga sama, pengurapannya dari para rasul. Nah, itulah yang nanti kita akan lakukan juga di hari Selasa ya. Dan ingat juga Seninnya puasa ya. Kalau kita nanti baptisnya malam, boleh kita puasa dari pagi aja, dari Selasa pagi. Nanti bukanya setelah perjamuan kudus. Itu puasa semua. Yang mau baptis? Enggak, maksudnya puasa enggak semua enggak makan. Iya, enggak makan. Full. Enggak makan. Iya. Nanti bukanya setelah perjamuan kudus baru buka. Jadi di baptis itu dalam keadaan puasa. Jadi kalau baptisnya jam 7, jadi Selasa pagi jam berapa nih, Pak? Paling jam 7 udah 9 jam. Wah, itu aja 9 jam udah pas. Puasa 9 jam doang. Tapi nggak boleh ya, Pak? Hah? Boleh dong. Kalau 4 jam juga boleh. Ngopi. Oh iya. Lebih ya, puji Tuhan. Bagus ya, Pak ya. Iya. Berarti kalau puasanya jam 7 jam 6 makan jam berapa? Sahurnya sekali. Berarti kalau acara jam 7 paling jam 8 lah perjamuan bukanya. Berarti hitung aja 9 jam. Jam 12 Pak ya? Menarik. Ya, mulai jam Jam 10 lah mulai puasa. Jam 5 kan boleh lebih sih. Iya toh. Mulai pagi aja lah biar nggak repot Dan masak. kita malam kan Paginya makan sarapan. sampai Mau pagi sarapan. Tapi sarapan. Makan siang udah nggak boleh. Orang diajar diet itu malah. Iya. Oke, itu aja, nanti kita bicara lagi setelah liturgi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita lanjutkan